Ya, shalom semua. Juga yang di YouTube channel, shalom. Eh, untuk saudara-saudara semua yang paling dicintai, paling disayangi, disayangi dengan luar biasa dalam, disukai, diterima. Sama-sama kita akan mendengar kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna, yaitu adalah hikmat Tuhan. Ya, kita hidup bukan dari ciptaan yang sudah jatuh. Ya, ciptaan itu sudah jatuh. Ya, sudah korosi sejak Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, hukum Taurat. Ya, jatuh. Dan kita hidup dari penebusan. Sama-sama katakan penebusan. Ya, karya pekerjaan Yesus. Kan ada kan, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu kan. Saya jatuh, ada karya Yesus. Nah, kita hidup dari karya Yesus. Amin, karya yang sempurna. Ya, dan kita hidup dengan kara Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Ya, dengan sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Jangan takut. Nah, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, ya, milik Tuhan, kita datang beribadah seperti ini, Tuhan bukan ngambil dari kita. Sama-sama katakan, Tuhan bukan ambil dari saya. Saya bukan harus bawa persembahan untuk Tuhan. Seperti di perjanjian lama. Datang kepada Tuhan harus bawa sesuatu. Bukan. Tetapi dari mimbar, gembalanya harus memberi makan. Ya, gembala kita, gembala agung kita, Yesus Kristus. Dan saudara datang untuk makan. Sama-sama katakan, saya datang untuk makan. Saya datang untuk menerima. Ya, ini pelayanan memberi makan, feeding ministry. Jadi mungkin sangat berbeda dengan perspektif kita sebelumnya. Wah, datang ke gereja kewajiban gitu ya, atau kayak aduh ke gereja lagi, apalagi pendetanya kan. Kayaknya tadi ilustrasinya gini, kata istri pendeta, apa bangun mesti ke gereja. Kenapa? Masih ngantuk pendetanya. Ya ini hari Minggu. Terus kenapa? Saya ngantuk, capek, mesti ke gereja. Ya kenapa? Ya soalnya bapak kan pendetanya. Aduh. Jadi pergi dengan apa? Dengan duka cita gitu ya, dengan kewajiban. Bukan seperti itu. Ya. Sama-sama katakan, saya datang mau makan. Ya, bukan untuk dimintai atau diperas atau diambil dari saudara, bukan. Saudara mau menerima. Ya, ada berkat korporat, ada pengurapan korporat. Ya, jangan takut. Ya, duduk seperti ini. Saya juga secara pribadi harus makan sama dengan minum ya. Harus minum dari Tuhan. Nah, kalau minum nanti dari dalam diri mimbar ini akan muncul air kehidupan ya, mengalir sungai itu, mengalir rivers of living water ya, dari air kehidupan yang mengalir untuk pelayanan. Untuk melayani saudara ya, termasuk saya juga. Yang percaya katakan amin ya. Jadi kita datang ke gereja untuk makan ya, bersekutu seperti ini. Kita yang di mimbar atau yang membagikan datang untuk memberi makan. Ya, memberi makan, tapi harus dulu makan dulu, harus minum dulu ya. Jadi bukannya dihukum, digebukin, dipukulin dari mimbar tuh, diancam, didakwa, dituntut. Bukan saudara ya. Kalau orang bilang ini, iya tapi kan harus dari kasih karunia nanti sampai kekudusan. Nanti kita lihat ya, terbalik saudara. Ya, kalau kesadaran dosa, kesadaran holiness tuh, kesadaran wah Tuhan kudus, jauh ya. Tetapi kalau
kasih, ya, itu akan berbeda. Nanti kita akan lihat ya. Tapi kita mulai dulu. Kalau gitu nggak ada itu dong, nggak ada teguran gitu ya. Oh, adanya begini. Kita baca, kita akan mulai dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, tapi kalau diberi judul malam hari ini, gembala itu memberi makan ya. Saudara pikir aja tentang makan, hidangan. Ya, kita makan hidangan raja. Pokoknya pikir aja itu. Jadi saudara tuh diundang gitu ya. Diundang untuk makan. Bukan diundang untuk wah diberi nih buat raja gitu ya, korban, bukan. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya kalau bahasa Inggrisnya inilah the breath atau nafas, ya, nafas Tuhan yang diilhamkan Allah tuh nafas Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau ditanya ada didikan nggak di gereja? Ada. Melalui apa? Melalui firman, melalui terang, melalui makan. Ya. Kalau saudara berkata gini, saya datang gereja, saya mau mempertahankan kehidupan, bukan aja kebenaran buruk saya, kebiasaan buruk saya, ya percuma kalau masih mempertahankan. Tapi kalau kita bilang gini, ya udah paling enak hidup dari makanan Tuhan. Siapa sih yang nggak mau hidup dalam kesehatan Kristus, hikmat Kristus, damai sejahtera Kristus, perlindungan Kristus, berkat keluarga Kristus, harmonisasi dari Kristus, hubungan yang indah dari Kristus, kebenaran, kekudusan, penebusan. Saudara renungan yang akhir-akhir ini kita renungan aja. Saya hidup dari penebusan Kristus. Coba saudara bayangkan. Manusia dan teman-temannya dunia jatuh. Ciptaan udah jatuh. Tapi kita hidup dari penebusan. Itu udah luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali kalau kita hidup dari penebusan. Nah, jadi kalau ada orang bermasalah hidupnya dalam siklus kekalahan, dalam siklus kegagalan, firman dibilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kita belajar, kapasitas kita semakin besar, semakin mengenal Yesus. Sama-sama katakan, semakin mengenal Yesus. Kapasitas saya diperbesar. Diajar kan? Kasih karunia berlipat ganda, damai sejahtera berlipat ganda. Semuanya luar biasa nikmat, saudara. Memperbaiki kelakuan, coba bayangin. Waduh, saya mah nggak bisa kalau nggak ngerokok misalnya, atau saya nggak bisa kalau udah kecanduan, gitu, udah kecanduan. Tapi firman, hidup, nafas Tuhan, seperti sekarang saya dengar, saya bilang ini, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Kelakuan kita diperbaiki. Dari mana? Dari dalam keluar. Sama-sama kan, dari dalam keluar. Ya, jadi nggak pusing. Mendidik orang dalam kebenaran. Kita punya anak-anak. Dididik nggak? Dididik. Sama siapa? Sama firman. Firman Kristus. Amin. Luar biasa. Sama-sama katakan luar biasa ya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, hari pertama tuh dia bangkit, dia langsung berjumpa dengan suami istri Kleopas kan. Suami istri Kleopas turun dari Yerusalem menuju Emmaus. Ya, Tuhan Yesus datang, tapi dia tidak menyatakan dalam rupa fisik. Ya, secara fisik mata mereka tidak bisa melihat. Ya, Tuhan tersembunyi. Ya, nggak seperti kita kan, kalau nunjukin nih bolongnya nih, tusuknya nih, nggak begitu. Tapi dia memberitakan apa, saudara? Memberitakan tentang dirinya. Ya, karena apa? Karena suami istri Kleopas yang pertama kita udah tahu ya. Saudara yang belum tahu ya saya review aja sedikit ya. Bahwa mereka itu disebut bodoh dan lamban hati. Kalau bodoh itu nggak tahu. Ya, bodoh itu ignorance. Ignorance kadang-kadang nggak mau dengar firman Tuhan. Nggak tahu jadinya. Oh, baru tahu ya. Keselamatan tuh kekal.
Oh baru tahu ya Tuhan itu nggak menghukum. Misalnya. Oh mana bisa begitu, perasaan mah nggak begitu. Bukan perasaan. Firmannya sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus misalnya. Paham ya? Nah jangan bodoh, makanya kita banyak dengar, ulang lagi, dengar lagi. Bahkan kita perkatakan, deklarasikan sendiri, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Iblis bilang, enak aja, kamu kemarin juga salah, bikin salah, gagal. Nggak mau tahu. Saya percaya darah Yesus, saya percaya pembayarannya. Saya percaya pertukarannya di kayu salib. Saya percaya kebenaran hadiah. Nah kayak gitu. Kan perlu tahu. Nah ada yang lamban hati gini, udah tahu, tapi belaga, itu bukan nggak tahu ya, lamban gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang tegur, ya tegur kasih tahu udah kayak firman kan. Nah ini contoh teguran kan, contoh mereka itu ditegur bukannya untuk dijatuhin, bukan saudara, bukan untuk dituntut, bukan, jauh dari itu. Tapi Tuhan itu pengen mereka itu bangkit. Karena hidup mereka sedang frustrasi. Mereka pikir bahwa Tuhan Yesus itu tadinya untuk memulihkan bangsa Israel dari penjajahan, ya, membebaskan. Tapi mereka dengar dari perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus bahwa udah nggak ada Yesusnya, udah bangkit. Udah dengar gitu, mereka tetap frustrasi. Padahal Tuhan sudah ngomong. Nah, Tuhan ingetin lagi. Jadi dengan firman di mimbar kita dengar lagi dan dengar lagi, kita akan diingatkan lagi. Sama-sama katakan, saya diingatkan lagi. Tuhan udah ngomong bahwa anak manusia itu akan menderita, mati, kemudian dibangkitkan. Udah bicara sebenarnya. Teman kan nggak nangkep gimana. Nah, tapi kan kalau terus menerus kita akan menangkap. Ya, coba kita baca Lukas 24 ayat 27. Baca yuk sama-sama. Yesus ya menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi dalam seluruh Alkitab, saudara ya, Alkitab saudara itu berisi tentang apa? Tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Mesias ya, Kristus. Semua fokusnya tentang itu. Di perjanjian lama tersembunyi. Ya, yang disingkapkan di dalam perjanjian baru disingkapkan. Ini rahasia, ini terbuka. Amin. Ya. Tuh ya, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Ya, kitab-kitab Musa itu ya ini pelajaran sedikit ya, Pentateut, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Musa. Ya. Semua tentang apa? Firman Tuhan bilang apa? Tentang Yesus. Kitab nabi-nabi apa? Ya nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yeskia, Ratapan, Daniel. Semua ya, nabi-nabi kecil, Hosea dan semuanya. Ya, kalau nyanyian-nyanyiannya gimana Pak? Mazmur, Kidung ya. Ayo kita lihat di Lukas 24 ayat 44-nya. Kemudian Yesus menampakkan diri juga kepada murid-murid. Terus berkata gini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Tuhan cuma mereview, dia bilang gini, saya udah bilangin loh, cuman kan kamu nggak nangkep. Ya, yakni bahwa harus digenapi semua, sama katakan semua. Ya, yang ada tertulis tentang aku dalam, sama kan ya, kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, ini nyanyian ya, Mazmur, termasuk Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, ya, Ratapan, ya seperti itu. Jadi 3 kelompok besar di dalam perjanjian lama tertulis tentang apa? Sama-sama katakan tertulis tentang Yesus. Ya, jadi suami istri kelepas, hatinya sedih, hatinya duka, stres, turun dari Yerusalem ke Emmaus, disingkapkan tentang Yesus. Saudara, kalau hari ini saudara sedang lemah, lesu, ya, mungkin sakit atau apapun, saudara dengar firman seperti ini, saudara diberikan nafas hidup. Oh, ada Yesus. Oh, Yesus sudah bangkit. Saudara pikirin Yesus sudah bangkit aja.
Kenapa Yesus bangkit Pak Melki? Ya karena pembenaran kita. Terus kenapa kalau saya dibenarkan dari segala dosa saya dihapus? Terus apa? Firman Tuhan bilang penyakit saudara semuanya, segala penyakit saudara disembuhkan. Nah misalnya gitu. Saudara tahu nggak? Belum tahu Pak. Ya denger lagi deh, lama-lama tahu kan. Ditebus dari segala kerusakan. Terus kenapa kalau ditebus dari segala kerusakan? Saudara nggak akan celaka lagi. Kecelakaan sampai dengan kematian yang buruk-buruk, saudara sudah ditebus. Gimana? Buktinya banyak tuh pendeta, buktinya banyak tuh orang Kristen, buktinya banyak tuh orang-orang yang disebut orang percaya, kecelakaan, mati muda, sakit. Nah, pertanyaannya apa firman yang salah? Apa kebenarannya nggak bener? Mustahil, saudara. Jadi saya selalu ulang-ulang. Ketika kita mendengar firman Kristus, kita mendengar janji Tuhan, itu jauh lebih pasti daripada ciptaan yang sudah jatuh. Natural, jauh. Jadi ketika orang itu kehilangan apa yang mestinya diterima, pasti ada salah percaya. Bapak nyalain, bukan. Salah percaya, salah makan gitu aja. Makan hidangan raja. Ada apa? Wah, ada steak nih. Ada sate misalnya, ada capcay. Wah, tapi ini beracun. Nggak ada yang beracun, saudara. Nggak ada yang side effect. Masa sih? Ya kan? Oh, kamu diberkati berlimpah-limpah. Dengan apa? Kristus itu kekayaan kamu. Dia memberikan kamu kekayaan tanpa duka cita. Ya mana bisa? Nah, salah percaya mana bisa itu atau bat misalnya biasanya bat tuh. Ya tapi mana bisa sih sehat terus? Tapi nggak bisa loh. Maksud orang kalau lagi bikin dosa terus mati, masa masuk surga? Nah, digitu-gituin tuh firman. Diadu-adu gitu ya. Seolah-olah penebusan itu, karya penebusan itu dilemahkan bener gitu. Nah, Tuhan nggak maksa. Kalau nggak mau makan, ya nggak dimakan. Kalau nggak dimakan, ya lemes. Kalau nggak dimakan, ya kekurangan gizi mungkin. Otot imannya lemes, bisa lemah. Siklus kekalahan. Siklus kegagalan. Bapak nggak boleh ngomong gitu dong. Nuduh-nuduh. Nggak nuduh. Tersedia, tapi nggak dimakan gitu. Kan nggak dipaksa. Itu persoalan cuman itu aja, saudara. Ya, tapi ketika mereka itu makan, mereka itu dengar, Tuhan terus terakhir yang diundang itu, yang menjadi pengundang, memecah-mecahkan roti, memberikan mereka Holy Communion nih. Mereka kuat lagi. Mereka segar. Mereka balik lagi dari Emmaus. Balik ke Yerusalem. 22 kilo tuh bolak-balik. Mereka kuat lagi. Hati mereka menyala-nyala, berkobar-kobar. Nah itu yang terjadi, saudara. Nah itu supranatural. Itu saya nggak bisa jelasin gimana. Tetapi itu yang terjadi. Nah isunya apa? Jadinya hari-hari ini orang ignorance juga, nggak peduli. Ya jadi kalau diajak ke gereja seolah kayaknya mesti ditarik-tarik gitu, mesti ibadah. Enggak, saudara. Saudara mau dikasih makan. Ya kemarin pesta PMI, makan datang makan misalnya gitu ya. Atau ada pesta diundang makan. Amin. Ya hati mereka berkobar-kobar. Tuhan Yesus kasih Holy Communion. Perjamuan dari Tuhan, dari Tuhan sendiri. Hidup lagi. Hidup lagi, saudara. Nah coba jalani hidup yang seperti itu. Dari hidup, remaining hidup, tetap hidup terus. Tetap sukacita, tetap bergembira, tetap damai. Tetap disuplai. Kesehatannya, keuangannya, keluarganya, anak-anaknya, anak-anak dari anak-anaknya. Semuanya diberkati, semuanya ada janji-janji Tuhan. Luar biasa ya.
Luar biasa loh sebenarnya loh. Ya, haleluya. Nah, Paulus adalah ini kayak nyebrang lagi ya. Ini supaya membandingkan aja. Paulus adalah rasul kasih karunia. Ya. Kenapa? Karena dia mendengar sendiri dari Tuhan. Yesus, dia rasul kan harus ketemu Yesus sendiri, murid. Kalau jadi rasul tuh artinya diajar sama Yesus sendiri. Mendengar Yesus sendiri, tapi prematur dari kebangkitan. Yesus yang bangkit itu yang ngajarin Paulus. Penulis 2/3 daripada surat-surat di perjanjian baru kita. Bayangin 2/3 tulis oleh Paulus. Ya, kalau tulisan Paulus kepada gereja. Artinya apa? Kepada saudara dan saya. Beritanya apa? Kasih karunia. Kalau ditanya beritanya kasih karunia apa Pak Melki? Saudara mesti tahu. Jangan bodoh. Bukan saya bodoh-bodohin saudara ya. Jangan bodoh. Intinya gini. Jangan sampai orang lain ngomong sebaliknya. Terus kita bilang iya ya. Nggak mau. Inti berita Paulus ada pengampunan segala dosa. Dan dibenarkan sepenuhnya. Makanya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa saya telah diampuni. Segala masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saya dibenarkan sepenuhnya. Apa artinya Pak? Ya saya memperoleh semua janji, semua warisan. Hati nurani saya, katakan, hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna. Itulah berita yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Itu inti beritanya. Ya. Nah, ketika diberitakan, ini cerita tentang Eutychus. Eutychus itu gambaran gereja ya. Sebenarnya Eutychus itu artinya good fortune. Keuntungan ya, fortune kan, fortune. Ya keuntungan atau ya keuntungan yang baik. Gereja itu memiliki keuntungan yang baik, memiliki Kristus sebenarnya. Ya, tapi anak muda ini jatuh. Ketika apa? Ketika dia udah nggak tahan lagi, nggak bisa dengar Rasul Paulus ngomong beritanya. Nah, ini bukan penghukuman saudara ya, tapi ini peristiwa aja untuk menggambarkan. Ya, dari Kisah 20 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan aja dengan cepat ya. Seorang muda bernama Eutychus tuh duduk di jendela. Ya, duduknya di jendela lagi ya. Dia udah cepat-cepat kabur aja kali. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Angin sepoi-sepoi. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Nah, kalau udah ngomong tingkat ketiga itu ruang atas, ruang loteng itu sebenarnya yang paling tinggi itu. Makanya berita kasih karunia itu yang paling tinggi sebenarnya. Tadi kan saya singgung sedikit ya. Nanti kita juga akan lihat tentang Petrus ya. Kesadaran Petrus waktu bertobat ada kesadaran kekudusan Tuhan. Aduh, saya orang berdosa, Tuhan Yesus jangan deket-deket deh, saya nggak layak. Nah, itu kesadaran dosa. Tapi kalau kesadaran kasih, itu sebenarnya kesadaran yang paling tinggi, kedewasaan. Tuhan menerima saya apa adanya. Saya dikasih tanpa syarat, dalam. Saya orang paling dikasih. Nah, itu saudara menerima yang tinggi. Nanti kita lihat ya, tapi nggak apa-apa, lihat Eutychus dulu. Ketika diangkat, ya sudah mati. Jadi benar mati ya. Jadi gereja itu digambarkan oleh Eutychus ini yang nggak bisa lagi dengar keuntungan yang baik. Sama-sama kan keuntungan yang baik. Saudara dengar kasih karunia ini keuntungan yang baik. Nggak ada kejelekannya. Buka aja mic. Ya, jatuh saudara. Dan tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu ya, seperti Elia waktu anak yang dijanda itu sakit, diikutin aja sama Paulus ya, ke atas orang muda itu dan merekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup lagi. 11. Setelah kembali ke ruang atas, nah kita pikirkan kalau udah kejadian khotbah gini sebenarnya ada yang mati, jatuh mati, terus bangkit, wadah, selesai ibadah ya, bubar. Enggak, Paulus tetap jalanin makan ya. Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Saudara, sebenarnya ini gambaran ya dari pertama Holy Communion.
ya. Tetap Paulus, setelah ada orang mati bangkit, Holy Communion. The Holy Communion, kasih makan lagi. Ya, ini gambaran Paulus ini benar-benar berlimpah-limpah, mata air yang mengalir, membual-bual, memberi kehidupan, sungai kehidupan bagi semua. Saya juga berdoa, biar semua saudara juga membagikan kasih karunia itu karena kita terima lebih dulu. Amin. Ya, luar biasa. Nah, itu dari cerita Rasul Paulus, ya, memberitakan kasih makan di mimbar kasih karunia, ya. Rasul kasih karunia itu Rasul Paulus. Nah, kemudian Tuhan Yesus ketika diminta oleh Yairus, kepala rumah ibadat, anaknya mati, anaknya sakit, kemudian mati, tapi ada orang 12 tahun pendarahan di tengah jalan, ya. Ini gambaran Israel, ya. 12 anak remaja itu 12 tahun, ya, umurnya. Kalau perempuan perdarahan itu 12 tahun, ya. 12 itu 12 ke Israel, gambaran aja, saudara, ya. Semua memiliki pewahyuan tentang Yesus, ya, yang mengasihi Israel sebenarnya. Nah, ketika saya mau lompat dulu dari Markus 5 ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya talitakum, ya, nggak diterjemahkan, ya. Talitakum, ya, artinya, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangkit, bangunlah. Ya, anak perempuan, bangunlah. Talit, ya, talit itu juga bicara jadi jubah, ada jumbai biru tuh di ujung, talit, ya. Talitakum. Nah, itu tadinya anak perempuan ini dilingkupi sama jubah Yesus, bangkit, ya. Nah, ini juga gambarannya perempuan perdarahan 12 tahun, ya, dia bilang ini, asalku jamah jubahnya dari belakang, ya. Jadi naik ke atas, ya, mundur maju lagi. Markus 5 ayat 28 ini cerita dalam cerita yang sama, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh dari belakang. Ya, jadi orang Israel tuh karena nggak bisa lihat dari muka, dari belakang. Musa melihat dari belakang waktu dia bilang, saya mau lihat Tuhan. Cuman belakangnya aja menyembuhkan. Nah, saudara dan saya bicara Yesus malah balik mukanya, ya. Seketika juga berhenti perdarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika, sama-sama karena seketika. Pada ketika itu juga Yesus mengatakan bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, ya, walaupun dari belakang. Talitnya itu, ya, ujung jumbai jubahnya biru, putih biru itu, ya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku, ya. Dia berbalik, ya, jadi menghadapi perempuan ini, ya. Jadi menghadapi wajahnya. Sudah lihat, ya, bahwa Tuhan itu sekarang itu bukan hanya kasih belakang, ya, tapi kita disinari dengan wajahnya. Ya, kita diberi, ya, diberi makan, ya, seperti coba kita lihat di tadi setelah anak itu bangkit, ya, dengan 4-3-nya, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan, ya. Jadi sama-sama katakan, saya diberi makan, ya, saya diberi makan. Nah, ini bolak-balik dengan karena kesejajaran dengan, jadi peristiwa ini perempuan perdarahan 12 tahun, karena perdarahan dia nggak, gambaran gereja juga nggak bisa melahirkan, kan, perdarahan nggak bisa berbuah, sakit, mati, anak 12 tahun mati, ya, nggak bisa apa-apa juga, ya, mati. Bleeding itu tidak bisa menghasil buah. Bleeding itu perdarahan 12 tahun.
Ya, di Yesaya 64 ayat 6 katakan seperti kain cemar. Nah, itu kain perdarahan. Nah, saudara sekarang sudah ditebus, diberi makan, sudah dipulihkan seperti tadi ya kita dengar tiga peristiwa jadinya ya. Si Eutikus, gambaran apa? Gereja kehilangan good fortune, keuntungan yang besar, tapi dibangkitkan, dikasih makan. Anak 12 tahun mati, dibangkitkan, diberi makan. Ya, 12 tahun perdarahan, berhenti dari perdarahannya, bisa memiliki buah, bisa memiliki anak. Saudara bayangkan ya, hidup saudara ini akan benar-benar berubah sama sekali. Ya, kalau kita mengerti dan menerima roti hidup, ya. Nah, jadi gereja, kita kan gereja nih. Kita nggak usah takut ngomong gereja. Banyak sekarang juga saya lihat di Facebook, jadi agak anti gereja tuh anti apa, nggak bisa offline tuh. Wah, punya gereja dikutuk gini ya, karena mungkin ngambilin duit kali atau apa. Oke, saya tetap melihat dari sisi bahwa Tuhan itu memulihkan sebenarnya. Ya, jadi tadi saya katakan yang membawa firman misalnya itu harus minum dulu, harus makan dulu. Ya, Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, ya. Jadi syaratnya apa? Percaya. Jadi disediakan hidangan, datang. Dengar ya, dengar. Seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, air hidup, roti hidup, nafas hidup, sama. Firman. Ya, dan kalau datang kepada Tuhan, ya, kenapa mengalir aliran-aliran hidup? Karena minum itu personal. Ya, saudara pribadi. Saya nggak mau membagikan apa yang saya nggak minum atau yang nggak saya makan. Saya nggak mau ya sebagai profesi aja menyampaikan firman seolah-olah ya karena kewajiban tadi. Bapak kan pendetanya, ya Bapak yang harus ngomong, harus khotbah. Tapi saya sendiri udah nggak bisa menikmati, nggak mau saya. Ya, saudara juga sama. Ya, itulah yang disebut, kalau kita kembali ke Marta Maria, lompat-lompat dikit ya, karena tadi pastor juga sampaikan seperti itu. Ya, one thing needed. Inilah yang satu yang sangat diperlukan, dibutuhkan apa? Ambil dari Tuhan, makan dari Yesus. Di dalam seluruh kehidupan kita, kesibukan kita, kayak tadi kesaksiannya, orang sibuk sampai nggak bisa tidur. Habis nggak bisa tidur, stres, nggak bisa mendidik anaknya. Nggak bisa kerja lagi. Tapi ketika kemudian dia ketemu buku Pastor Prince yang memberi makan, memberi hidup lagi tuh. Nah, saudara bayangin ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan sediakan kita ini benar-benar power, kekuatan ya. Tadi kan saya bilang, kalau nggak makan, coba bayangin sekarang. Nah, ada orang mungkin masih kenyang. Kayak dulu saya lihat film tentang Holocaust, tentang orang Yahudi yang ditangkap Jerman. Masa apa tuh? Masa Holocaust itu ya. Yang 6 juta orang Yahudi dibantai. Ya, pembunuhan, pemusnahan orang Yahudi. Mereka dikumpulkan, mereka dikeluarkan dari kota-kota, dimasukin ke ghetto-ghetto. Ya, ghetto-ghetto tempat orang Yahudi diisolasi semua. Nah, mereka baru keluar, ada seorang ayah dengan anak, kemudian dibariskan dan diberi makan sama Jerman kan, diberi roti segini. Nah, kemudian ayahnya belah dua, satu kasih anaknya, dan anaknya mencium roti itu, dibuang sama dia. Kenapa? Karena mungkin rotinya udah agak bau, tengik, atau keras, atau apapun. Nah, dia nggak biasa, karena dia baru keluar, biasanya rotinya enak. Ayahnya ambil, disimpan di jubahnya. Betul aja. Kalau orang kenyang,
ya bukan maksudnya nggak lapar, ya dibuang. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari ketika ditaruh di penampungan, di penjara istilahnya, mereka nggak punya makan, roti itu dikeluarkan dimakan. Maaf kata, akhirnya mau tikus mau kecoa juga dimakan, saudara. Paham? Ya. Nah, saudara dan saya itu menerima hidangan pesta yang berlimpah-limpah. Syaratnya apa, Pak Melki? Nggak ada syarat. Cara makannya gimana, Pak Melki? Makan sampai puas. Batasnya gimana? Nggak ada batasnya. seperti pesta zaman Esther ya. Nah, jadi sekarang kita melihat selanjutnya bagaimana Petrus ya dipulihkan. Tadi saya katakan kesadaran Petrus, awalnya Petrus memiliki kesadaran apa? Kesadaran dosa. Ya. Jadi kalau saudara bicara, sekarang kan saudara sering dengar gini, Pak, tapi Bapak di mimbar kok kabarnya kabar baik terus, nggak ada teguran, nggak ada ini. Kan tadi saya udah bilang, ya. Kalau kita dikasih makan, yang lemah, yang siklus kekalahan juga hilang, saudara. Kecuali saudara mempertahankan lah. Ada juga sih kemungkinan orang ya udah kasih karunia, nggak mau lah, pokoknya saya mau tetap kecanduan ini saya sayang, saya nggak mau. Ya nggak diserahin ya lain cerita ya. Tapi kalau saya bilang ini, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya nggak mau hidup dalam kejatuhan, kegagalan atau siklus kekalahan, nggak mau. Tapi saya nggak bisa, Tuhan, nggak sanggup. Tapi Engkau sanggup, bisa nggak? Saudara lihat, saudara makan terus firman itu, jadilah seperti apa yang saudara percaya. Ya. Jadi ketika di dalam Lukas 5 ayat 8, ketika Petrus baru pertama ketemu Yesus, ya, ini peristiwanya disebutnya peristiwa net breaking, boat sinking, lot of fish. Ya, jala koyak, perahu hampir tenggelam, berlimpah-limpah dengan ikan karena semalam-malaman nggak dapet. Kemudian Tuhan pakai perahunya Petrus untuk berkhotbah, pinjam, terus setelah khotbah pergi ke tengah, katanya lemparkan jalamu ke kanan. Ya, Tuhan bilang jala-jala, tapi Petrus enggan mungkin, ya udah satu jala aja, sehingga jalannya hampir koyak ya. Nah, dikatakan Simon Petrus melihat hal itu, kemudian tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Nah, saudara bisa mulai dengan mungkin dengan kesadaran, waduh, saya orang berdosa. Ya, kesadarannya lebih kepada holiness. Emang salah, Pak, kalau kekudusan? Ya nggak salah. Tapi kalau kesadarannya ini, ya, saya orang berdosa, Tuhan kudus, jauh jadinya. Pergilah daripadaku, Tuhan, jauh. Ya, ini bocah ini, kalau bahasa ininya nepios ya. Bocah, anak kecil ya. Jadi kesadaran dosa. Nah, kemudian saya mau cerita ketika Yesus sudah bangkit ya, ketika Yohanes melihat itu Tuhan ya, mereka juga lagi cari ikan. Jadi peristiwanya mirip nih, ini cari ikan, ini malam cari ikan, semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Kemudian Yohanes bilang itu Tuhan di pinggiran. Tuhan Yesus bilang ini, anak-anak, ada nggak makanan? Ya, mancing pembicaraan. Nggak dapat apa-apa. Nah, tapi pasti lihat, oh itu Tuhan, kata Yohanes. Saya baca ya, Yohanes 21 ayat 7. Saudara tangkap makanannya, ya, makanannya daripada firman. Nugget ya. Tadi Licu bilang bukan remah-remah, emang bukan remah-remah. Kita makan makanan di meja nih, raja ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu, jadi Yohanes kesadarannya murid yang dikasih. Sama seperti saudara kan, saya paling dikasih. Saya sangat dalam dikasih, katakan. Ya, itu kesadaran itu terus dalam hidupan kita. Ya, Yohanes seperti itu. Dia merefer ke dirinya sendiri nih. Itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara lihat ya, bahwa Petrus sudah dipulihkan. Kapan Petrus dipulihkan? Ya, Petrus dipulihkan dari apa, Pak?
Dia menyangkal Yesus 3 kali. Padahal Yesus sudah bilang. Dia menyangkal waktu Yesus disalib. Ya, tapi waktu bangkit, yang tadi saya bilang ada wanita-wanita termasuk Maria Magdalena, Maria Salome yang mau mengurapi Yesus. Yesus sudah nggak ada, Yesus bangkit dan kasih tahu ke murid-murid. Petrus kan lari sama Yohanes ke kuburan. Nah, waktu balik Yesus sama Petrus itu sempat ada momen bagaimana Petrus itu melihat kasih Tuhan, ya, memulihkan. Nah, jadi dia bukan terjun ke arah sebaliknya. Kalau dia kesadarannya masih dosa, aduh itu Tuhan, aduh. Saya menyangkal lagi. Lari dia. Ya kan? Tapi ini lari mendekat. Sama-sama kan lari mendekat. Ya, kita ini lari mendekat. Apapun keadaan kita mendekat. Artinya mentally secara hati kita mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Itulah kedewasaan, saudara. Terbalik, ya. Jadi kalau kesadaran, waduh, Pak Melki, kata. Ya banyak pendeta-pendeta senior yang ketemu, waduh, saya mah, waduh, udah jauh sini, udah jauh sini deket sono, gitu ya. Artinya waktunya udah disingkat, mungkin perasaan dia. Ya, waduh, saya tiap hari nangis, minta ampun sama Tuhan. Ya, dulu saya melayani, sekarang saya pikul salib, banyak penderitaan, banyak gini. Jauh, saudara. Saudara jangan mau kekristenan yang seperti itu. Saya udah inget-ingetin ya dari awal nih. Karena kata anak saya dulu masih kecil, kata Mika ya. Pi, kalau orang Kristen kalau udah tua jadi kayak gitu ya, Pi. Ngeri ya, Pi. Ngeri, saudara. Ya, salah. Ya. Jadi Petrus dulu kesadarannya dosa. Tuhan, jauh daripada aku orang berdosa. Tapi setelah 3,5 tahun Yesus bangkit, dia belajar. Dia dipulihkan. Kesadarannya apa? Kasih. Lihat ya, kita makan nih. Sekarang makan, benar-benar makan kasih Tuhan. Ya, 11. Lihat. Yang pertama kita lihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada Petrus. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Coba bayangin ya, saudara, ikan apa? Ikan gede, ikan ini air tawar lah, anggap aja ikan gurame lah, yang besar gitu ya. 153 ekor, banyak nggak? Banyak. 153, satu jala dia tarik sendiri, saudara, ke pantai. Kuat nggak? Kuat. Ya, dan sungguh sebanyak itu jalannya tidak koyak. Tuhan ingetin, nggak koyak sekarang jalannya. Waktu awal koyak. Ya, sudah lihat ada pewayan-pewayan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Amin. Ya. Jadi kasih karunia itu adalah suatu covenant yang baru, ikatan perjanjian yang baru. Dispensasi waktu kasih karunia. Ya, ini maturity, ini kedewasaan, saudara. Sama-sama katakan kedewasaan. Ya, jadi kuat. Dia menghela jala itu sendiri. Ya, ikannya dibilang bukan ikan kecil. Kalau ikan teri 153 ekor ya kecil, bisa ditarik dengan mudah. Atau ikan yang ikan yang kecil-kecil gitu. Ini enggak, ikan besar-besar, orang Alkitab bilang besar ya besar. Ya. Nah, ketika itulah Yesus, nah ini yang kita tangkap, saudara, lihat. Seperti saya katakan, dari mimbar saya harus memberitakan apa? Memberi makan. Ya. Semua datang di gereja, di ibadah untuk apa? Untuk menerima hidangan pesta. Oh, emang bermanfaat, Pak? Bukan bermanfaat lagi. Semua aspek kehidupan saudara, kekuatan saudara, kesegaran saudara, keluarga saudara, keuangan saudara, segala aspek saudara Tuhan tersedia melalui makanan Yesus ini. Kan kita makan Yesus. Yesus kekuatan saya, Yesus kemakmuran saya. Misalnya, luar biasa ya. Sesudah sarapan, ya tadi juga ketika mereka sampai, Yesus udah siapin sarapan buat mereka kan. Ikannya mana katanya? Seolah-olah
dilibatkan ya seolah. Tapi Tuhan Yesus sudah sediain sendiri, udah ada manggang ikan. Mereka tinggal makan sebenarnya. Ya, sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tiba-tiba Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau agape?" Apa itu agape? Kasih walaupun. Kasih tanpa syarat. Apa adanya. Kasih Allah. Kasih Tuhan. Ya. Lebih daripada mereka ini. Lebih daripada ikan. Bukan. Ya lebih daripada mereka ini. Kenapa? Karena Petrus sebelumnya kesadarannya adalah kasihnya Tuhan, katanya. Sekalipun mereka semua ini ya. Mereka semua ini sama. Buka aja, Mit. Mereka semua ini meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Kenapa? Kesadarannya bukan menerima makanan, tapi mau memberi sama Tuhan gitu. Tuhan bilang terus. Ini ayam gak kokok nih pagi ini. Sebelum kau menyangkal aku 3 kali. Enggak. Pokoknya saya mati sama kau. Saya rela. Tetap nggak percaya, ya. Jadi saudara percuma datang dengan saya mau melayani Tuhan, saya mau memberi kepada Tuhan, saya begini sama Tuhan, saya mau supply Tuhan. Bocah, saudara. Karena sia-sia. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dia bukan agape, dia bilang, "Tuhan, saya hanya filio." Kata Yesus kepadanya, sekalipun level kasihnya filio, dia bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya kita tahu ya, ini 3 kali kan Tuhan Yesus nanya ya, "Gembalakanlah dombaku, gembalakanlah domba-dombaku." Tapi di awalnya kalau dalam bahasanya katakan, "Feed my lambs." Beri makan domba-domba kecil. Jadi kalau kita di gereja kepada anak-anak, kepada semua, feed, beri makan. Bukan ditendangin. Mana bulunya? Mana kumisnya? Mau nggak numbu-numbu? Beri makan aja, nanti numbuh sendiri. Paham saudara ya? Jadi saudara, yang paling memprihatinkan memang kalau orang udah nggak mau makan lagi, nggak mau dengar lagi. Ya, jadi ini 3 kali nih urusan kasih nih. 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali. Sekarang yang kedua, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apa engkau agape?" Ya, Tuhan masih ngomong bahasa agape, kasihnya Tuhan. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku..." Filio lagi. Dia nggak bisa agape, dia sadar. Filio apa? Ya, kasih I only like you gitu, kasih persahabatan aja. Tapi tetap Tuhan katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Shepherd my sheep. Nah, sheep itu udah domba yang besar. Atau tend my sheep. Ya, beri tenda atau gembalakan, pelihara. Kecil makan. Ketika saudara baru bertobat, baru percaya Yesus, tetap makan. Besar udah jadi domba yang besar, udah lama, tetap makan. Sama-sama kan, saya tetap makan. Saya suka makan hidangan raja. Nggak ada jalan lain saudara. Dan itu sungguh-sungguh bermanfaat. Ketiga kali, kata Yesus padanya untuk ketiga kali. Sampai 1, 2, 3. 3 kali menyangkal, 3 kali dipulihkan. Ya. Angka 3 ini udah menjadi, Petrus nggak bisa lupa deh, ya. Untuk ketiga kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, sekarang Tuhan pakai filio. Sekarang Tuhan turun ke levelnya manusia. Jadi terus, "Kamu suka ya sama saya?" Nah, Petrus sedih deh, ya. Ya, dia bilang, "Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau filio sekarang?" Ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ya, aku
bahwa aku hanya only like you. Saudara, kita itu nggak bisa mengasihi Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Dari dalam keluar itu kasih Tuhan sendiri. Maka kata Yesus kepadanya, feed my sheep. Beri makan lagi. Sekarang domba besar diberi makan lagi. Tadi di tend, di shepherd, digembalakan. Dengan apa? Ya, dengan makan. Jadi kalau dibilang pelayanan kita apa? Pelayanan kasih makan. Amin. Nah, saudara paham? Ya, jadi ketika Petrus dipulihkan, waktu dia khotbah 3.000 orang bertobat, kita tahu. Kemudian setelah itu dalam Kisah 3 ayat 14, Petrus berkhotbah gini, tetapi kamu, dia bilang kepada orang Yahudi, menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Dia bukan khotbah dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri, dia udah didakwa lagi kan. Ah, lu juga Petrus, lu kan menyangkal Yesus 3 kali. Dituduh kali sama dirinya sendiri. Ya, lu juga menolak. Nah, gitu ya. Tetapi dia bukan berkata dari dirinya sendiri, tetapi dari Roh yang mengalir. Air hidup. Kehidupan buat saudara. Paham ya maksudnya ya? Kita sedang bicara nih. Kita ini bicara hidup dari kepenuhan Kristus, bukan dari kosong. Kalau lihat ke diri kosong jadinya. Ya, kita miliki kepenuhan Kristus. Jadi ya kalau bicara GCB, ya Bapak, 2-3 ekor gembalanya. Ini kalau di sini juga ikut, ini juga paling berapa tuh bisa dihitung. Enggak, ya kalau ini 2 jari sama jari kaki lah ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 20-an lah. 2-3 ekor. Tapi kalau pandangannya seperti Daud. Sekarang kita lihat Daud ya. Ini bagian terakhir kita lihat. Ya, bagaimana Daud mengembalakan 2-3 ekor. Kemudian dia diurapi. Dia dari bahkan 3D army itu apa tuh? Distress, discontented, sama debt. Jadi orang-orang yang dari hutang, yang stres, yang dari frustrasi, stres, sama-sama dia di gua Adulam, ya, dan Tuhan mengurapi mereka. Jadi buronan menjadi raja Israel. Dari orang dari gua ini menjadi nenek moyang Yesus. Kenapa saudara? Ya, saya mau bacakan aja, nanti saudara akan paham. Lihat ya. Ini cara berpikir mindset gembala yang memberi makan ya. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab. Jadi Eliab ini kakak sulung daripada keluarga Daud ya, anak-anaknya laki semua. Kepada Daud dan berkata, apakah engkau datang? Mengapa engkau datang? Dan kepada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kambing domba yang digembalakan oleh Daud berapa? 2-3 ekor. Padahal kalau dipikir-pikir kan, bapaknya Isai kaya juga kan, karena masih anaknya Ruth sama Boas kan. Tapi Daud cuma dipercaya 2-3 ekor. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Padahal Daud itu tidak mengabaikan atau tidak menyia-nyiakan atau tidak menganggap remeh hal-hal sederhana, hal-hal kesimpel. 2-3 ekor. Dipanggil bapak oleh ayahnya. Ini bawa roti, bawa keju, roti keju, bawa kepada abang-abangmu di pertempuran. Dia lakukan. Ya. Sampai dia melihat Goliat. Sampai dimarahin. Nah, jadi secara mentally, orang-orang yang nggak bisa melihat sekalipun, ya saudara, secara jumlah mungkin sedikit. Tapi saya sebagai
yang gembala memberi makan, bertanggung jawab di dalam aliran kasih karunia Kristus, memberi makan tetap. Kalau ada yang berdoa, hari ini ada yang datang, kemarin ada yang datang, didoakan, diberesin. Ya, 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya." Nah, ini perkataannya ya. Keeping his father's sheep. Tadi, pelihara domba-domba ayahnya. Biasa. Tapi kita tahu cuma berapa? 2-3 ekor. 2-3 ekor berarti apa? Induk domba, domba jantan, sama anaknya mungkin kecil satu. Ya, tapi dia bilang apabila datang seekor singa atau beruang yang menerkam seekor domba, diambil satu aja yang paling kecil mungkin dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Itulah cara berpikirnya. Feed my sheep. Memberi makan, dipelihara. Nah, sekarang gembala agung kita siapa? Yesus. Ya, dia itu memelihara sampai segitu. Nggak boleh ada satu diambil. Ya, tapi kalau itu musuh, kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, bukannya lari. Ya, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara, saya kadang-kadang suka merenungkan itu. Kalau singa, saudara kalau misalnya gini, ada singa nih. Terus ada orang bilang, nih orang kuat nih. Wah, juara MMA misalnya. Dimasukin ke kandang singa. Saudara bilang mana? Menang singa apa menang orang? Ya nggak mungkin menang orang ya kalau secara natural kan. Apalagi beruang. Saudara tahu beruang? Grizzly? Itu beruang coklat itu. Ya, saya pernah lihat di kebun binatang. Ya, beruang kutub itu 2 meter ternyata tingginya kalau dia berdiri. Kuatnya nggak tahu kayak apa. Daud bilang, saya tangkap janggutnya. Saya hajar katanya. Sampai mati. Jadi berarti apa? Dia biasa. Ternyata orang yang memelihara, ya, memberi makan domba, dan kita bicara ini semua kita. Kita datang untuk mendengar makan sebagai domba. Tapi kita juga membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, kita juga memberi makan. Diberi makan, memberi makan, diberi makan, memberi makan. Saudara, powerful. Penuh kuasa. Singa beruang itu bukannya bohong-bohongan. Daud nggak mungkin bohong ini. Tapi supranatural, berarti itu aja yang saya mau katakan. Ya, baik singa maupun beruang akan dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sudah tahu, kalau mencemooh Tuhan di dalam perjanjian lama harus diapa? Harus dirajam sampai mati. Makanya Daud ambil batu tuh. Alih-alih dilempar kepalanya, kena kepalanya Goliat. Saudara, luar biasa ya, semua tentang gambaran karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Dan saudara dan saya nggak harus mengalami dikalahkan, ya, dihancurkan. Enggak. Ketika kita makan dan makan dan makan seperti hari ini ya. Markus 14 ayat 27 katakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala. Yesus sudah dipukul sehingga saya rest. Sehingga saudara dan saya rest. Sudah dipukul. Dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Dipukul gembala sudah tercerai-berai. Supaya saudara tidak tercerai-berai lagi. Coba bayangkan. Ya, gembala kita sudah melakukan itu. Kemarin hari Jumat Pak Budi sudah sampaikan. Pedang yang menyala-nyala itu sudah ditimpa kepada gembala. Sehingga kita rest. Coba baca Sakaria 13 ayat 7. Hai pedang. Ya, jadi saudara tahu ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, dia diusir.
Malaikat itu berjaga, nggak boleh, manusia nggak boleh masuk lagi Taman Eden, Taman Firdaus dengan pedang yang menyala-nyala. Bangkitlah terhadap gembalaku. Siapa? Yesus. Sudah ditusuk itu sampai hatinya semua, jret, menjadi jalan ya terhadap orang yang paling karib kepadaku. Siapa? Yesus. Demikianlah Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Itu yang tadi kita lihat di dalam Markus 14 ayat 27. Ya, aku akan mengenakan tanganku, tangan Tuhan, yang kekuatan Tuhan ya terhadap yang lemah. Terhadap kita yang lemah, ya Tuhan berikan kekuatan. Ya, jadi selalu bisa melihat saudara nggak bodoh, saudara nggak lamban hati, ngerti gitu. Ini pedang yang mestinya buat kita sudah ditimpa kepada Yesus, tapi jadi jalan buat kita, jalan masuk. Ya, hari Jumat kita dengar jalan masuk ke dalam tahta kepada kasta kasih karunia. Untuk menerima rahmat, menerima kasih karunia. Ya, menerima makan, hidangan raja. Saudara nggak perlu, ya kalau saya misalnya berkhotbah, menyampaikan firman, saya nggak perlu stres, saya menikmati yang sama seperti saudara. Ya, saya rest, kenapa? Gembala saya udah dipukul, jadi yang stres ya Tuhan Yesus sudah selesai. Ya sudah tanggung gitu. Pedang itu nggak buat saya lagi. Karena udah Yesus sudah menanggung. Saya mengembalakan dengan apa? Ya Tuhan melalui saya aja gitu. Atau Tuhan melalui saudara. Untuk membagikan kasih karunia kepada semua orang. Paham? Amin. Ya, luar biasa. Ya, saya kalau saudara yang mendengar di YouTube dan berkata, saya mau menerima Yesus yang memberi makan saya. Hidup saya sudah lemah, sudah kacau balau. Saya di bawah siklus kekalahan, saya di bawah siklus kegagalan, kehancuran rumah tangga, kehancuran fisik, kehancuran bisnis, kehancuran apapun. Saya baru dengar ada kabar seperti itu. Dan saudara berkata, saya belum menerima Yesus, tapi saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau digembalakan, dipelihara dengan luar biasa dengan Tuhan Yesus. Saudara boleh berdoa bersama saya. Katakan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Engkau telah mati buat saya, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau adalah gembala agung saya. Saya dombamu. Saya domba pemeliharaanmu yang Kau kasihi, yang Kau beri makan. Sekarang saya duduk sehidangan dengan Raja, menikmati hidangan Raja. Saya adalah anakmu yang sangat dikasihi, sangat disukai, sangat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, puji Tuhan, saudara mendapat berkat hari ini. Haleluya. Kita mau persiapkan perjamuan kudus kita. Yang bisa muncul nggak apa-apa. Yuk, luar biasa ya. Ingat Tuhan memberi makan. Dia juga menyediakan Holy Communion buat kita. Ya, menyediakan perjamuan yang luar biasa. Ya, luar biasa banget ya. Tuhan memberikan kepada kita tubuhnya, darahnya. Ya, ajaib banget, ajaib luar biasa ya. Tuhan pada malam Dia diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku, dikatakan. Jadi kita terima sendiri nih dari Tuhan. Yang disediakan buat kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tubuh Kristus ini benar-benar makanan. Benar-benar bermanfaat, darah Kristus benar-benar minuman.
Ya, jadi dengan cawan ini Tuhan juga sama berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, untuk memperingati aku juga. Tubuh Kristus ya diremukkan supaya saudara utuh. Sama-sama katakan supaya saya utuh. Ya, berhasil, berkemenangan, tanpa susah payah, ya, diremukkan supaya saudara utuh, ditikam supaya saudara dan saya dosanya dihapus, dicambuk karena oleh bilur Yesus, katakan saya sudah sembuh. Sudah sembuh, saudara, sembuh, semua sel dalam tubuh saudara semuanya sembuh, sehat. Ya. Ya, dibakar, ya, digantung di kayu salib, ya. Dari jam 9 sampai jam 3 sore 6 jam. 3 jam terakhir kegelapan. Terima semua murka, semua kutuk, semua api yang membakar. Supaya saudara dan saya tidak dihukum. Saudara dan saya terima, bisa bersandar pada kemurahan dan kebaikannya saja. Amin. Ya, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur seperti pohon yang ditanam oleh Tuhan di baitnya. Layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan berkat. Luar biasa, ya. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos. Ya, hidup Kristus. Dan katakan, saya mengharapkan lebih dari 120 tahun dengan kenyang. Amin. Karena kita makan daging Kristus, dadanya, kasihnya, kekuatannya, paha kanannya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Yang mana surgawi itu roti hidup, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum yang terbaik yang diolesi butter, lemak, bau harum Kristus, dan madu dari gunung batu yang manis, yang luar biasa, menguatkan, menyehatkan. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan Tuhan, kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan Yesus. Makasih. Sama-sama katakan, kepala sehat, tubuh sehat. Ya, kita ada daging Kristus, tulang Kristus, benar-benar tubuhnya ya. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuat inilah ini menjadi peringatan akan aku. Sama ya, memperingati Tuhan segala dosa kita. Katakan segala dosa saya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah dihapuskan. Taken away, sudah nggak ada lagi, udah nggak diperhitungkan. Saya dibenarkan sepenuhnya. Ya, Tuhan melupakan dosa-dosa dan pelanggaran kesalahan kita, nggak dimasuk, nggak dihitung. Kita dibawa air terjun darah Yesus, continue berkelanjutan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, saya mewarisi Kanaan. Ya, mewarisi dunia ini. Mewarisi berkat Abraham. Mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Manifestasi berkat. Mewarisi shalom Kristus. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi golden oil dari golden pipe. Minyak emas dari pipa emas, dari semua aspek kehidupan kita. Berkat-berkat rohani, pneumatikos di alam surgawi. Mewarisi berkat anak sulung, karuniakannya roh. Saudara terima semua. Duduki semua Kanaan kita, duduki semua yang Tuhan sudah bayar. Kita gak mau rugi sedikit pun. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Grateful, terima kasih katakan. Ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini.
semua aspek kehidupan saya. Itu supply daripadamu Tuhan, supply sorga. Haleluya.